Ibu bapak, kita tahu ya, kita punya masa depan, dan masa depan kita itu ada ukhrawi, ada duniawi. Ada masa depan akhirat, ada masa depan dunia. Ada masa depan sesudah mati, ada masa depan sebelum mati. Kira-kira selama ini kita lebih konsentrasi memikirkan masa depan yang sesudah mati apa yang sebelum mati? Oh gak nyaut ya. Lebih memikirkan masa depan yang akhirat apa yang dunia? Lamis yang ngomong akhirat itu. Jujur loh, wis dinas sampai Gusti Allah, bal tu'thirunal hayatat dunia. Rata-rata manusia itu lebih memilih dunia ketimbang akhirat, lebih mementingkan dunia ketimbang akhirat, lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat. Lupa wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat jauh lebih baik, akhirat lebih kekal. Lupa. Oke, kalau nggak percaya kita buktikan. Dunia itu simbolnya bayaran, akhirat simbolnya ganjaran. Kalau dihadapkan pada dua pilihan, ganjaran sama bayaran, pilih mana? Pilih ganjaran atau pilih bayaran? Di dapil jenengan masing-masing, rata-rata masyarakat menilai orang sukses itu dari pinter golek ganjaran tak pinter golek bayaran. Sampean lebih bangga mana? Punya anak yang pinter golek ganjaran sama punya anak yang pinter golek bayaran? Ayo misalnya sampean punya anak perawan satu-satunya, anak perempuan perawan satu-satunya, cantik banget, yang jelas gak kayak ibuke lah, ibuke burek. Terus anak perawan sampean satu-satunya ini dilamar arek lanang loro, areke padha gantenge, gagah, gede dhuwur, sehat, atletis, kuning kulite sak untu-untune. Sing siji areke pinter golek ganjaran, sing sijine areke pinter golek bayaran. Kira-kira sing sampean pilih sampean trimo dadi mantu, arek sing pinter golek ganjaran ta sing pinter golek bayaran? Ya. Wes ngene saiki bayangno, sampean duwe mantu lanang loro. Sing siji mantune sampean pinter golek ganjaran, dadi ustad. Sijine mantu sampean niku pinter golek bayaran, dadi pejabat. Kira-kira lek sampean kumpulan, mbok muslimatan, mbok pengajian, mbok arisan, ngono iku sing sampean cerita-critakno nang kanca, sing sampean bangga-banggakno, mantu sampean sing dadi ustad ta sing dadi pejabat? Sampean kira-kira banggandi duwe mantu santri karo duwe mantu dadi menteri? Kurang ajar ya. Iki pelecehan santri iki wisane. Bu, sampean duwe keluarga siji dadi kiai, sijine dadi menteri, bangga ndi Bu? Kiai ta menteri? Sakarepmu. Sembuh. Sakarepmu. Lah itu bukti, maaf bahwa barometer kita itu masih dunia. Oke, misalnya sekarang sampean punya rencana bangun rumah yang layak huni, yang bagus, yang nyaman. Itu kira-kira yang sampean planning, rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Kita koni ngene nek sek mikir. Sampean iki politisi kok gak cerdas nih. Astagfirullahaladzim. Harusnya politisi itu berpikirnya set. Iki ono statement ngene, ono kabar ngene. Politisi itu harus set. Lah nek politisi model oon ya kapan majune Indonesia? Tolong Gus, caleg-caleg ke depan seleksinya harus lebih ketat. Lelek ngene yo kalah terus PKB kok.
calon-calon bupati, calon-calon kepala daerah, seleksinya harus lebih ketat. Lega ngono kok kalah ngisi-ngisini. Masa di wilayah yang kita jadi pemenang, suara terbanyak, kursi terbanyak, pilihan bupati kalah, di sini dapur. Bojonegoro menang. Ayo Ratna ngomong Tuban kalah ngono. Sini wong bene ora gelem ngubungi aku kok. Ini berarti kita kurang solid. Terus ramelu nyangoni ojo cerewet. Wong menteri sing ape nambahi sangu meneng ae kok. Saman meneng ae. Kayak ketua fraksi ngono lho. Tutupi kene soalnya gak wani buka. Wis kena sekak seter ngene. Wis gak iso nanti-nanti wis andene. Itulah kita. Kita tahu kita punya rumah yang akan kita tinggali selamanya, rumah yang di surga. Tapi kita kenapa lebih memprioritaskan rumah yang akan kita tinggalkan selamanya, rumah yang di dunia? Sebagus apapun, semegah apapun, semewah apapun, rumah dunia itu pasti akan kita tinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggalkan nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak bisa membantu, nggak bisa membela, nggak bisa menolong. Betul? Ngono biayanya ratusan juta, bahkan kadang miliaran. Rata-rata oleh wis dadi anggota dewan, padahal lagi DPRD tingkat 2. Gaya. Omahe kaya omahe demit. Iku sing nggarai rakyat curiga, gajimu lo piro? Omahmu kok kaya ngono apike, duit teko ndi lek gak oleh nggarong. Wah, aku ngomong ya wis ngene iki gak wedi blas, aku gak wedi blas. Ayo kalkulatormu tokno, bayaranmu piro? Rontok waras titik mikirmu. Omahmu itu rumah akan kamu tinggalkan selamanya. Udah nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, biayanya miliaran, duit gak beres barang tiga. Sementara rumah yang akan ditinggali selamanya yang di surga ndak mikir. Coba kalau lagi ada kotak amal, lagi Jumatan ada kotak amal, lagi pengajian ada sorban keliling, itu kan untuk nyelengi bahan bangunan rumah yang di surga. Biasanya sama nek nyemplungi piro? Rongewu iku gawe bangun omah. Oleh paku siji nyublesi bokongmu yu. Sorry. Masa rumah yang akan ditinggalkan selamanya nggak ada manfaatnya miliaran, sedangkan rumah yang akan ditinggali selamanya 2000. Oleh karena itu tolong para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati, lu dalam hal ini kita gendeng, aku nggak ngaku kita gendeng. Mangkel yo wis, aku gak wedi dimangkeli. Gak diundang neh gak apa-apa. Langsung undang DPP, DPW sangune tetep akeh DPP. Gak kuat ya wis. Ya Allah. Lagi ada satu teskis yang merupakan realisasi simbolik. Saya gak ngerti meneh aku ngomong ini. Wes tes-tesan. Lek tepak adzan subuh ono salah satu kalimat as-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ini juga realisasi simbolik dari ayat Quran
walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat bagimu jauh lebih baik daripada dunia. Salat simbol akhirat, tidur simbol dunia. Salat lebih baik daripada tidur, akhirat lebih baik daripada dunia. Tapi ada enggak kira-kira yang prinsipnya dibalik an-naumu khairum minas sholah? Oke, yang hadir di sini jujur-jujuran. Kira-kira kalau mau jujur, ketika mendengar azan subuh, lebih banyak mana yang langsung bangun, cerekal, jerantal, berangkat jamaah subuh ke masjid, sama yang tidur lagi? Nah, itu berarti sholat lebih baik daripada tidur, atau tidur lebih baik daripada sholat? Itulah kita. Jangan heran kalau subuh masjid-masjid di kampung-kampung kita itu akeh cagake timbang wonge, akeh karpete timbang wonge. Siapa ngomong Bojonegoro? Sembarangan. Oke, Ratna menengo, Ratna pengen dadi meneh ta gak? Iki ngene. Ayo. Lah kita harus tahu karakter masing-masing jamaah ya. Ramadan ini mengajarkan kita untuk fokus akhirat. Insya Allah nanti setelah digembleng Ramadan, politisi-politisi PKB itu menjadi lebih hebat-hebat. Oke, apalagi sering-sering undang saya. Coba ayo berpikir ya, dunia ini sifatnya kan hanya mungkin toh. Akhirat itu yang sifatnya pasti. Ini sering saya sampaikan. Dunia ini sifatnya hanya kemungkinan, nggak ada kepastian. Akhirat itu yang pasti. Allahumma sholli ala Muhammad. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mulai malam ini sampai nanti kita mati, itu hanya mungkin dan mungkin, kemungkinan dan kemungkinan. Makanya kita mau melakukan apapun harus bilang insya Allah, kalau Allah menghendaki. Insya Allah tahun ini saya akan berangkat haji, amin. Kayak Neng Uci juga insya Allah. Bunyai doktor Nyai Hajah Uci Nurul Hidayati, doktor. Kita doakan insya Allah tahun ini beliau berangkat haji. Saya juga didoakan. Harus insya Allah. Tapi disangoni karo ketua DPW dan menteri desa. Pemana dapil yang dari Bojonegoro Tuban. Harus bilang insya Allah. Insya Allah saya akan mantu 3 bulan lagi. Insya Allah saya akan renovasi rumah. Insya Allah dan insya Allah. Ini dunia, karena dunia nggak ada yang pasti. Kadang kita punya rencana udah mateng, nggak jadi. Itu dunia, nggak ada yang pasti. Makanya sampean kalau punya anak udah kelas 6 MI, kelas 6 SD, anaknya pinter, selalu berprestasi, ranking siji, hebat, dongakno, mudah-mudahan lulus. Karena anak sampean yang pinter itu belum tentu lulus. Kadang selesai ujian nasional belum sampai kelulusan, pas rekreasi di pantai keseret ombak, anakmu mati. Iya toh. Nggih. Habis pilkada, wis mari pilihan. Menang, hitungannya menang, belum sampai di lantai. Kurang rong dino mati, ada kok. Maka jangan pernah bilang pasti. Dunia ini hanya mungkin. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sifatnya dunia. Hanya mungkin. Ada pemuda-pemudi, cowok cewek pacaran, udah suka sama suka, cinta sama cinta, tir podo irenge, sir podo gendenge. Wong tua wis podo setujune. Pacaran 12 tahun, belum tentu jadi suami istri. Ada apa enggak? Ada. Karena dunia ini hanya mungkin. Atau misalnya ya pacaran podo senenge, terus bisa nikah jadi suami istri, belum tentu bahagia. Padahal semboyane pas pacaran iya sekata sehidup semati, sevisi semisi.
Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Begitu nikah belum tentu bahagia. Kadang senangnya hanya di permulaan saja, ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu, hukum bosan berlaku, gaweane padu, omongane saru, wagu, wis gak lucu dan tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu, kalau anaknya sudah 7 kelihatan layu, dipandang malah lebih cantik pembantu. Lah sudah punya cucu, kentean untu, akhirnya pasang gigi palsu. Dijak omong depan-depan apa mambu. Lo angel lo ngerangkai kata-kata ngene iki angel. Ceramah sing nglarang model ngene-ngene iki. Itu sifatnya dunia. Ada orang lama nggak punya rumah, pengen punya rumah, akhirnya sok bangun rumah. Allah, besok rencananya selamatan, hari ini pasang instalasi listrik. Udah selesai terpasang, nyoba saklar, klek kesetrum, mati. Ini sifatnya dunia. Menabung untuk hari tua, tabungan dapat banyak, maunya dia nanti kalau udah tua tinggal menikmati hasilnya. Ternyata belum tua sudah mati. Kadang belum mati sudah terserang komplikasi. Dengan semua jenis makanan yang digemari, udah nggak berani mengkonsumsi. Ketemu sate dihindari, sing digeleki cuma iwak teri. Kasinan titik tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, sugui ngombe legi jaluk ganti, karena udah punya pabrik gula sendiri. Mergo gagal ginjal, cuci darah seminggu 2 kali. Istri masih cantik, udah disfungsi ereksi. Masih dijamoni opo tetep gak esok tangi. Ayo, donya kaya ngono iku sifatnya. Nggak ada yang pasti, hanya mungkin dan mungkin. Apa jaminan aku ngaji ning gone DPW PKB terus pasti sangune akeh? Gak mesti. Apa jaminan dirawuhi menteri terus ditambahi sangu? Ya mungkin. Nah, dunia ini tapi kemungkinan besar. Ya hitung-hitung THR lah Gus. Mungkin. Sampai dilepas kopiahnya. Itu sifatnya dunia. Ngono lho. Ratna Ranyangoni yo kualat kok. Ini sifatnya dunia. Hanya mungkin dan mungkin kok. Coba. Woi. Mbah. Ya kayak anak pacaran tadi loh, podo senenge belum tentu jadi suami istri. Coba sekarang yang jadi bojo sampean itu dulu nominasi keberapa? Nominasi pertama arang andel. Nominasi pertama akeh gagale. Siapa ngomong nominasi ke-13? Rupamu mek ngono iki ke-13. Ya aja akeh-akeh kok pilihane. Itulah donya. Enggak ada yang pasti. Tapi lek akhirat pasti. Mati pasti. Hidup lagi sesudah mati pasti. Surga pasti. Neraka pasti. Di surga pasti bahagia, pasti mulia. Neraka pasti hina, pasti menderita. Kalau dunia nggak ada yang pasti. Betul, donya iku sawang sinawang. Jare kene enak kono, jare kono enak kene. Sini bilang enakan sana, sana bilang enakan sini. Ku donya. Coba Bu, Bapak, sama nyawang dadi wong sing profesine kaya kula ngene iki enak tak gak menurut sampean? Munggah gentenono ayo. Ayo munggah gentenono. Sing ngomong enak munggah gentenono. Engko oleh piro PN kabeh. Ayo munggah gentenono. Enak ya apa? Ayo gentenono iki mikir.
Saman ngomong enak iku lak ngomong sak jam hasilnya wis akeh lak ngono sih. Gak mikir resiko sampean. Salah ngomong sak kalimat sret viral masuk ranah hukum. Wilayah resikonya besar. Sampean nyawange ngono kok. Enak erek ngomong sak jam ngalang-alai. Ngalai proposal sing sak mene. Iku sawang sama nyawange lak ngono, gak nyawang resikone. Ayo aku salah ngomong. Iso urusan hukum, apa mana misalnya sing tak sampaikno salah, sing tak sampaikno keliru, dirungokno wong ribuan. Dipikir wong-wong bener sing tak sampaikno. Soalnya kan dianggap aku pinter. Kayak ngene-ngene iki sampean kan nganggep aku pinter, padahal belum tentu aku ambek sampean nek pinter sampean durung mesti. Iso-iso pinter aku ngono lho. Nyatane sing dikon ceramah aku kok dikira pinter padahal sing tak sampaikno salah. Akhirnya aku nyesatno umat, dilakoni ambek umat. Aku nyesatno wong akeh, resikone donya akhirat. Makane nek larang yo pantes. Lho semakin berisiko yo semakin mahal. Nek sampean gak patek beresiko trimo dadi anggota yo gak patek beresiko. Lek bendahara, ketua fraksi, ketua DPW, resikone gede. Mulane ya salah sak sret iso geser kok. Nek ning donya iku sawang sinawang, kalau saya enakan sampean. Enak sampean, gak patek resiko sampean. Ngaji niki yo enak iso karo kipas-kipas. Iso karo metingkring ngene. Iku ambek ngemiki barang yo iso iku. Yo ketok aku nang ndukur nang. Aja atek pamer ta Bu, aku wis duwe dhewe ngono iku. Atek dipameri. Loh, sampeyan nyawang kaya Gus Menteri enak dadi menteri rek ngono ta? Lah rapore dinilai terus gak terima per bulan, per hari. Rapor dinilai terus. Ngene iki ketir-ketir. Ketir-ketir kok kena reshuffle. Ada sing digoyang PKB terus. Entah sing digoyang PKB model itu. Nasibnya ya ngono iku pancene. Partai ini perjuangan yang ngono iku nasibnya model. Nasibnya ngono iku, tapi tetep kuat. Insyaallah. Moga elek semboyane jargone partai donya akhirat. Iku mau niate kudu bener. Berjuangnya kudu bener. Politisine kudu dipilih sing apik-apik. Sing elek-elek sikat. Kon kok kaya gak trimo no modelmu. Dadi apa sih kon? Kok gak trimo. Ijen Gus, ijen. Nanti caleg-caleg iku di setor nonton kula riyen Gus, tak seleksine Gus. Lho nek sing nyeleksi kiai yo melalui istikharah, iki apik ta gak, ratna iki apik ta gak. Engko nek gak tak rekom, ojo direkom Gus. Wedi areke. Ngapunten guyon. Mangkel ya wis kok. Enggak tahu nyangoni aku kok. Ya Allah, ini sifatnya dunia. Ngapunten. Dunia itu hanya mungkin saja. Kalau mati pasti, hidup lagi sudah mati pasti, akhirat pasti. Donya mek sawang sinawang. Ning donya kadang sing numpak Mercy berbes mili, sing numpak becak iso lincak-lincak, sing turu hotel tengel-tengel, sing turu gerdung guyang-guyu, sing mangan sate tele-tele, sing mangan gereh iso mendeh-mendeh. Ini dunia. Sing oleh hadiah malah susah, sing kena musibah tambah bunga. Iki donya. Ana lho wong kena musibah tambah bunga. Iki wargane Mas Torik iki. Kena musibah gunung berapi, kena lahar tambah bunga oleh bantuan disoting ambek dadang guyu-guyu. Sak bupati ning guyang-guyune. Wong wargane kena musibah tambah bunga. Dene kan makin viral, makin terkenal deh. Apa maneh ana kasus sajen. Tambah kesempatan untuk memviralkan diri. Ana wong kena musibah tambah bunga, Bupati Lumajang.
Nanti lek aman waya daerah yang terdampak bencana ngono ku mesti dikunjungi terus. Seneng deh elektabilitasnya naik. Di syuting ini ngene-ngene. Mesti nek yo nangis-nangis yo apa wargane kena musibah. Bunga kabeh salurane bantuan kan Lumajang kabeh. Sampai PKB yo entekno Lumajang. Saweneng deh. Dhewe gak nyumbang. Alasannya apa? Mustahik. Dadi enak ya dadi bupati, sering-sering ngendung akeh bencana. Ajur ya wis kok. Ya Allah. Itulah dunia. Makanya kalau di dunia ini ya, orang miskin menghina orang kaya bisa. Wong melarat ngenyek wong sugih iso. Alah, durung mesti dadi wong sugih luwih enak uripe timbang wong melarat. Iya, bener. Durung mesti dadi menteri itu bahagia. Bener, turune gak iso tanek. Geragapan terus. Ya Allah, dikandani kok. Saman gurung ngrasakno dadi menteri kok. Takokno. Turu gak iso tanek. Tok kondang KPK. Duh. Jadi menteri nanti nggo spion mlakune. Ngene. Gak enak makanya aku mau ditunjuk jadi menteri aku mau. Aku ngene ae tak telateni wis renes gak karuan kok. Malah iso nuturi menteri ya. Enak kayak ngene ae. Iku donya. Iso durung karuan turu nang hotel luwih enak timbang turu sing nang kardus. Anjene iya. Wong turu nang hotel karo turu lemekan kardus. Turu spring bed karo lemekan kardus bedane mek titik. Lek kate mapan tok, kate merem tok. Sing nang spring bed iso ndut. Sing nang kardus iso krusek. Oleh wis turu padha ae. Malah kadang-kadang enakan sing lemekan kardus. Sing no spring bed no hotel bintang 5. Ngipi diuber-uber gendruwo. Loro tangi turu iso. Lah sing lemekan kardus sing ngipine mlebu restoran. Yes. Mangane sate kewel-kewel. Ngombene es degan seruput ngelilir iler. Enake gak karuan. Ngono lho. Iki donya. Dibilangin kok. Belum tentu yang mangan di restoran mewah lebih nikmat daripada yang di tengah sawah. Banyak yo makan di tengah sawah, menunya sangat sederhana, tapi gak mikir utang. Kampleng lo gak kerasa. Entek-entekan lawe cuma sambel tok yo. Luwih sambele tambah segone, luwih segone tambah sambele, luwih sambele tambah segone, luwih segone tambah sambele. Ngono, nikmate gak karuan. Mangan ning restoran semua menu ada. Tapi gak iso tenang. Lagi entuk rong sendok, sendokan ketiga keselek. Soalnya dene krungu untuk komburi ana wong dem. Suarane persis wong sing diutangi. Koyoke pengalaman iki koyoke. Pengalaman ditagih. Iki lek masalah donya. Lah kemudian Ramadan gak oleh suwe-suwe. Tapi kalau akhirat pasti. Surga pasti nikmat, pasti mulia, pasti bahagia. Neraka pasti hina, pasti sengsara, pasti menderita. Nek ning neraka gak iso kate ngenyek sing mlebu swarga. Alah durung mesti nang swarga luwih enak timbang nang neraka. Alah nang neraka gak apa-apa jare sapa lara. Kaitane panas lara. Suwe-suwe wis adaptasi biasa kok. Mosok nang neraka adaptasi. Gak iso kate ngomong ngono. Gak iso. Makanya maaf, kalau Ramadan tidak mampu menjadikan kita lebih baik, mungkin hanya kematian yang akan menyadarkan kita karena telah menyia-nyiakan Ramadan. Tak balik ini mana? Kok gawen quotes ya? Ngene-ngene iki sing larang. Ojo guyone tok sing dieling-eling. Guyonku ki insyaallah tetap ilmiah.
nek cerdas sama tetep iso ono hikmahe, gak sekedar ndeledek yang ngundang dagelan ojo ngundang kiai. Kalau Ramadan tidak mampu menjadikan kita lebih baik, mungkin hanya kematian yang akan menyadarkan kita karena telah menyia-nyiakan kesempatan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada beberapa nilai keagungan di bulan Ramadan yang waktunya nggak cukup kalau saya uraikan secara. Di antaranya, siapa ngomong sampai sahur? Saya ketua fraksi, kayak bocoran aku piro iki. Sombot tagak. Ini yang saya maksud ya, kita jangan apa ya, jangan terbawa oleh euforia yang kurang pas. Biasanya mulai pertengahan Ramadan ini kita ibadahnya justru malah kendor. Ya, gara-gara ribut nyari THR. Dibalan-baleni ae wong sama narap-arep ya iku kok. Lucu kita ini. Kita itu lucu. Ibarat pertandingan makin ke belakang itu makin krusial, makin penting memasuki babak final. Harusnya kita lebih fokus, kita lebih konsentrasi, kita lebih serius, kita lebih sungguh-sungguh. Tapi kebanyakan dari kita enggak. Akhir Ramadan itu malah gak terawih, gak maca Quran. Awal-awal Ramadan itu terawih semangat. Ya maca Quran tiap malam. Tapi begitu akhir Ramadan, iki ribut persiapan lebaran. Enten mboten sing ngoten niku? Allah ya Karim. Ini wong gagal malah syukuran. Lah ya, ini kayak ada anak dengan atau ada anak sekolah, dia nilainya bagus mulai awal, tapi begitu ujian akhir yang menentukan kelulusan, dia nggak ikut ujian, dia malah nganter ibunya belanja ke pasar untuk syukuran kelulusan. Ini kan remaja gini tuh namanya. Lah banyak dari kita yang seperti itu. Di akhir Ramadan ini malah hilang nilai ibadahnya, itu hilang sama sekali. Jangan sampai terjadi. Makanya saya hanya bisa mengingatkan karena saya sendiri kadang-kadang seperti itu. Lu jujur toh, sampai sejauh ini Ramadan kita dari dulu ya cuman gitu-gitu, nggak ada peningkatan. Maaf, kita menjalani Ramadan udah berapa tahun? Ya seperti itu. Pokok siangnya puasa, malamnya sholat tarawih, baca Quran sak sempate, wes ngono tok. Mulai dulu Ramadan kita kan hanya seperti itu. Jangan seperti itu. Harus ada peningkatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, setidaknya kualitas diri. Paling boten ada 3 keunggulan Ramadan yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. 1, Ramadan itu bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus kepada orang-orang mukmin yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain, namanya ibadah syam, ibadah puasa. Kedua, Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan pertama kali diturunkannya Al-Quran. Tadi udah sempat disinggung sama MC tadi ya, Mbak MC Mbak. Oh ya itu apa ya? Al-Quran diturunkan pas malam 17 Ramadan. Itu riwayatnya saya ke Baitul Izzah. Itu sejarahnya dawa. Nanggonku tak ceritani saya. Dekne iku dapile Madura tapi pengen viral nang Surabaya. Nyalon gubernur gak kira dadi. Ya enggak level lah. Nang gubernur model ngono. Anjane wong ya. Wes. Yang ketiga, di bulan Ramadan ada satu malam yang istimewa, nilainya luar biasa. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam disebut Lailatul Qadar. Oke, diurut satu-satu ya. Pertama puasa. Puasa mengajarkan kepada kita banyak hal. Kesabaran, keikhlasan, kejujuran. Ini penting. Kesabaran 1. Selapar apapun, sehaus apapun, ada makanan punya sendiri halal, minuman punya sendiri halal, nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum, harus sabar
nunggu maghrib. Betul? Betul? Betapa kita dilatih sabar. Ini bagi politisi penting banget. Saya kalau lagi safari dakwah ya ke daerah-daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, pokoknya ke seluruh wilayah Indonesia 34 provinsi semuanya hampir udah pernah saya sabah. Wis tahu tak soboy loh. Alhamdulillah. Itu setiap ketemu kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, selalu saya pesan, tolong Bapak Ibu kalau melantik pegawai ya bawahannya jenengan tolong sebelum dilantik dan sumpah jabatan itu diajak sama-sama berdoa biar jabatannya barokah, biar dadi pejabatnya itu bener. Terus mereka rata-rata doanya gimana? Nanti akan saya laksanakan. Ya, saya ajarkan. Kalau mau ngelantik pejabat, kalau mau ngelantik pegawai itu semuanya ajak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin. Lah iya, itu kan doanya puasa. Ya. Iya, doanya puasa. Artinya apa? Filosofinya puasa pakai sebelum dilantik, sebelum mengucapkan sumpah jabatan, baca dulu doa itu. Nawaitu sauma ghadin. Aku niat puasa. Namanya orang puasa boleh makan sate, makan rawon, es teh, es degan, tapi nunggu maghrib. Pejabat semuanya boleh menikmati fasilitas mobil dinas yang mewah, rumah yang bagus. Boleh mau jalan-jalan ke luar negeri sakarepmu, tapi nunggu kalau perekonomian rakyat sudah membaik, kalau rakyat sudah sejahtera. Ngenteni buka ngono njaluk tunjangan ditambahi ya. Pintere anggota dewan kon ngetokno kunker kunjungan kerja entek-entek anggaran tok ae. Pikiran rakyat bingung golek minyak goreng sing opo ngono-ngono pikiran. Senengane ngentekno APBD. Makanya sampean sok lek wis dadi bupati takono Mas Torik ini, paling ngeluh mikir. Iya, mikir anggaran. Paling ngeluh malah sok sampean aja atik dadi bupati. Wis ngono ae telateni. Coba ngapunten nggih. Ya setidaknya itu ingatlah sumpah jabatan. Sumpah jabatan demi Allah, pakai nama Allah. Demi Allah saya bersumpah akan bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Ayo. Iya, dan saya bersumpah tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun. Sapa ngomong pret Iren ya? Aku ki ngelingno sing dadi bupati-bupati iku lho. Dudu aku lho Mas sing ngomong pret, Mas. Arek-arek iku sing ngomong pret. Makanya yang duduk di eksekutif dari PKB harus benar-benar baik. Makanya nek gak apik sikat ae Gus. Gak peduli Bupati Lumajang ya wes. Insyaallah apik-apik, kudu apik. Iya. Wong kono kari ngrungokno. Sabar ini penting. Kita hidup di zaman yang harus dihadapi dengan kesabaran. Hidup di zaman seperti ini, kalau nggak sabar, kukut, gulung tikar, selesai. Karena maaf, sebagaimana statement yang sering disampaikan oleh Gus Muhaimin, kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Persaingannya sangat ketat. Ini kapan hari itu saya mendengar statementnya beliau. Hidup di zaman kayak gini, Jarno tukang syuting cek bingung. Kalau kita nggak mampu bersaing, saya bingung ya wis. Lah nek aku ngadeg munggah mudhun ngadeg lunga, aku saya enteng. Lah iku lowemu ngono iku bingung deh. Ngene. Ambek kapan kate ngadeg nyekeli wetenge. Tukang syuting iki. Tak gudha kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita nggak mampu bersaing, selesai.
tamat gulung tikar, tutup buku, jadi apapun, jadi pedagang nggak mampu bersaing, bangkrut, jangankan keuntungan, modal aja nggak balik, malah modal madul, ben modal madil. Loh iya, jadi petani nggak mampu bersaing, panenannya menurun, hasilnya melarat. Jadi pejabat nggak mampu bersaing, jangan berharap dapat promosi jabatan, bertahan aja untung-untungan. Udah bener. Jadi politisi nggak mampu bersaing, jangan berharap dapat kursi. Kok gak nyaut ya? Jadi opo ae gak mampu bersaing, selesai hidup di zaman seperti ini. Maaf sekali lagi, jadi pegawai nggak mampu bersaing, pewancet gak kira mundak pangkatnya. Jadi kiai kok gak mampu bersaing, siapa ngomong gak payu? Jogo ucapannya itu Jogo ngawur bulan Ramadan nih. Lah iya sabar tapi yo gak ngono rek carane. Lo kan aku ngomong jadi politisi nggak mampu bersaing, gak mungkin dapat kursi. Wes. Terus jadi kiai nggak mampu bersaing, gak payu sih. Maksudnya ngene rek. Setalah rungono tak jelasno. Bersaingnya itu gak sesama kiai. Mosok sesama kiai saingan? Enggak. Tapi yo ono bener ya arek iku yo. Ono bener ya yo. Loh, dikira mampu bertahan sampai hari ini nggak melalui persaingan ketat loh. Bermunculan ustadz-ustadz anyar, penceramah-penceramah baru, terus mampu bertahan sampai sekarang. Ini gak gampang ini. Rungokno kok. Mempertahankan maksudnya gini, kiai jangan sampai kalah bersaing sama artis. Kalau artis punya penggemar, kiai juga harus punya penggemar. Kalau artis punya fan, kiai juga harus punya fan. Dan penggemarnya kiai jangan sampai kalah sama penggemarnya artis. Pengajian jamaahnya jangan sampai kalah dengan jamaah dangdutan. Kalau jamaah pengajian kok kalah rame dengan jamaah dangdutan, berarti kiainya nggak mampu bersaing. Ngono lho. Ya masuk wis tak pikir kok. Loh sekarang kalau kiai bunyai nggak mampu bersaing sama artis, ya terus mau jadi apa? Bangsa ini mau jadi apa? Kalau semuanya mengikuti trennya artis yang ngono-ngono itu, ojo sampai kalah bersaing. Coba PKB ini kalau ngundang kiai sama ngundang artis, sangune akendi Mas Fauzan ngomong kok. Akendi, akeh artis. Ini ki kurang ajar yang ngono iku. Ini kurang ajar iku jenenge. Loh, lek ngundang artis sih sangune akeh, kiai kadang tipis. Padahal ki artis penyanyi nyanyi karo setengah udon, bayarannya lawar. Masuk kiai cek larang lek ceramah karo setengah udon. Makanya jadi kiai kalau nggak mampu bersaing, ya nanti piye ya nek nerangno sing pas ya. Moral umat kayak apa gitu loh. Makanya izin ya Mas Yusuf, jadi kalau ada penceramah yang model kayak saya ya tolong ya, didongakno menengok ya. Penceramah yang model kayak saya ini kan tugasnya merangkul umat loh, semua lapisan. Jadi begecil yang malas ngaji ini yang kupingnya kan alergi kalau dengar pengajian. Itu gimana supaya mau datang ke pengajian. Jadi tugas saya itu menyenangkan, nyenengne masyarakat nang pengajian. Mulai awal saya prinsipnya seperti itu. Jadi misi saya itu gimana masyarakat yang alergi dengan ngaji mau datang ikut ngaji. Nah, nanti kalau udah mau datang ben digarap karo kiai-kiai sing bener kaya Mas Yusuf bareng ini kan kiai tenanan. Kowe meneng tak gasak sisan no. Lah nek Mas Torik bareng kiai model opo ngono kuwi. Lah nek kiai ini model ngono-ngono kuwi hajur Indonesia engko. Tapi harus ada yang kayak saya, harus ada. Nanti kalau nggak ada seperti ini, begecil malah jauh dari pengajian. Paling tidak mau datang ke pengajian. Nanti kalau udah seneng baru digembleng beneran sama yang kiai-kiai
tenanan. Misi saya mulai dulu itu dan alhamdulillah berhasil. Saya termasuk pencetus dakwah dengan mazhab Al-Ngawuriyah. Dulu wayah rame-rame ning kul elek yo. Wong main kartu ning pos jaga ning gardu lho. Ceplek ngrungokno ceramayan War Zahid. Dan saya survei di mana-mana. Iku arek yo nang kene teko kok arek. Bahkan arek mendem lho. MP3 ini isine ceramayan War Zahid. Alhamdulillah aku berhasil. Memang misi saya seperti itu. Loh, saiki nyatane wah akeh penceramah-penceramah sing tiru gayaku. Ngaku gak ngaku. Saya pendobraknya. Awal-awalnya dilolok nih wong, iku ceramah kaya apa yang ngawur. Akhirnya mburi-mburi do tiru, wong-wong ngono modele. Yuk karena ternyata metode seperti ini yang mampu merangkul semua lapisan, mulai kanak-kanak sampai kawak-kawak. Ngono, nyatane aku neng kalangan menteri yo diterima. Kok guyu kan dia ngomongnya. Wes, Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Ngaji kok oleh wes sih. Ini kita dilatih sabar satu ya. Kenapa 9 dari 10 pecinta kucing suka Whiskas? Karena Whiskas lezat dan bergizi. Berikan 1 pouch Whiskas setiap hari. Tuh puasa terus. Puasa juga mengajarkan kita tentang nilai keikhlasan. Puasa itu disebut ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak, ibadah yang nggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah. Selain puasa, ibadah apapun bisa terlihat manusia. Taman sholat banyak orang yang lihat, bisa dilihat orang. Ibadah sholat sampean baca Quran banyak orang lihat, banyak orang dengar. Sampean sedekah, banyak yang tahu, banyak yang lihat. Sampean umroh, haji, orang sekampung pada nganter semua. Tapi sampean puasa nggak ada yang tahu kecuali sampean sendiri sama Allah. Kayak ngene-ngene iki misalnya awan mau gak poso, sapa sing ngeruh? Karo, tapi nek buka bersamaan disiki. Makanya dia nggak mau jauh dari makanan yang di dalam itu. Loh iya. Makanya ya, pura-pura puasa nggak mungkin konangan. Tapi lek pura-pura ibadah yang lain pasti ketahuan. Pura-pura sholat mesti ketahuan. Gimana caranya sholat kok pura-pura? Terus gerakanmu mau gimana? Kayak senam. Sujudnya diganti kayang. Pura-pura sholat mesti konangan. Pura-pura sedekah pasti ketahuan. Misalnya Gus Menteri pura-pura sedekah sama saya. Settingan. Ya sekarang tampilan di syuting yuk kayaknya saya sedekah, tapi nanti turun kasihkan saya lagi misalnya. Mesti konangan. Contoh itu Gus, contoh. Loh, pura-pura sedekah itu loh yang mau dikeluarkan apa? Mesti konangan. Pura-pura haji terus kate lunga nandi kon. Wong haji niku kudu nang Mekah. Haji kok pura-pura kate lunga nandi nang Tretes. Gelek apa kon nang kono? Tapi kalau pura-pura puasa aman. Gak konangan. Tak ulangi ya, iki sing kulino wisane. Pura-pura puasa, sampean keluar dari rumah, terus lambemu lapono sampai bersih. Sampai garing, nek perlu kayak nopel titik-titik. Metu teko omah maca lemes kon. Mlakumu nang genteyang kayak sempoyongan. Poso. Pura-pura puasa gak kira konangan. Makanya maaf, ibadah selain puasa itu bisa dinilai. Apapun ibadah selain puasa bisa dinilai. Tapi kalau puasa nggak bisa dinilai. Sholat bisa dinilai. Wah, bapak itu sholatnya khusyuk. Kok tahu? Dari gerakan-gerakannya dan bacaannya. Bisa dinilai. Wah, gerakannya masya Allah. Takbiratul ihram sampai melungker-melungker. Allahu Akbar. Terus bacaannya kabir walhamdulillah kafir subhanak inni wajjahtu samawat walad walad. Ini sholatnya benar-benar khusyuk. Bisa kok dinilai. Lah kalau mas itu sholatnya nggak khusyuk, kok tahu? Lah gerakannya kayak gitu,
masa sholat kok koyok layangan pedot. Nih jangan bisa dinilai. Sedekah bisa dinilai. Gus Menteri ini ahli sedekah. Kok tahu? Ya dari nominal yang dikeluarkan, dari menengok. Ane wong ngerayu diguyu. Dari seringnya kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan, bisa dinilai kok. Nah, bisa dinilai. Woi. Lah nek DPR RI Dapil 9 Bojonegoro Tuban nih medit. Bisa dinilai. Dari mana? Bantuannya nggak pernah mengalir. Misalnya Ratna Mangkel copot kok. Contoh. Bisa dinilai, sedekah bisa dinilai. Iya sing ngerti duwe bel koyo pamer bel. Kaya duwe bel-belo dhewe. Haji itu loh bisa dinilai. Wah, Bu Haji itu mabrurah. Kok tahu? Ya dari perubahan sikap dan perilaku jauh lebih baik daripada sebelum haji. Pengen sak gorong haji ku mau pedit, mari haji tambah nemen lomoe. Itu mabrur. Wobian sak gorong haji ku mau medit. Selamatan ini berkata mesti gepeng. Wadai terancangan cuwili. Ketika mie keriting sak jompot, lawon ini ndok poyo disigar dadi papat. Saking medite. Iku sak gorongé haji. Lho gawe contohnya mesisan lho. Mari haji malih loman. Wah kenduren berkatane wadahe galon. Tandon lho, tandon air. Tandon sing ya 150 liter. Berarti wong mari kendureni mulai nggawa berkat digelondongno. Wah iki mabrur iki hajine. Biyen sak goronge haji ku nek salat gak tahu jamaah. Mari haji jamaah terus mabrur. Bisa dinilai. Lah rata-rata jamaah haji kita itu ngregetno. Lek nduk kono iku jamaah srawegep Jumatan iku nek jam 11:30 mulai manjing sih. Jam 09.00 wis berangkat, kuwatir gak iso manggon nduk masjid. Nduk kono. Pokoknya jam 09.00 berangkat Jumatan. Padahal Jumatan iku manjinge iku jam 12. Jam 09.00 wis berangkat, kuwatir gak iso manggon nduk masjid. Bareng nduk omah, khutbah kedua sik kurang berangkat. Ya Allah ya Karim. Iya. Anjene ngono rata-rata. Sing omahe sing hotele cidhek karo Masjidil Haram ning Keren Jam-jam terutama wong sugih-sugih. Kapan krungu azan? Allahu Akbar Allahu Akbar. Ngono. Gak enak ya gak laris lambemu. Melawayu pokoknya kapan krungu azan melawayu. Bareng wis nduk omah. Krungu as-salatu khairum minan naum. Kelon. Iki kajine gak trimo mardut iki kaji begedut iki. Iku berarti kan gak mabrur, bisa dinilai kok. Iso dinilai. Baca Quran yang bisa dinilai kok. Ini baca Quran bener apa enggak? Bisa dinilai. Fasih atau enggak, tartil apa enggak, dari makharijul hurufnya, dari tajwidnya. Bahkan misalnya pura-pura baca Quran, iso konangan. Wah, iku dudu Quran tapi diwaca kaya Quran gayae. Kuntul ya tandur digura mabur. Wong iku asline kuntul iya tandur digura kontole mabur. Lah gayahe diwaca kaya ayat Quran. Kuntul ya tandur digura mabur. Konangan ketemu alah dudu Quran niku.
ibadah apapun bisa dinilai. Ceramah ini ikhlas karo gak iso dinilai. Lho yo awan keterangan sing tak sampaikno iku masuk yo dirungokno kuping iku yo ngena nang atiku enak, berarti penceramahe ikhlas. Walaupun bahasane kasar kaya aku. Kuping iso nrimo, ati iso nrimo, insyaallah ikhlas. Tapi lek dirungokno nang kuping clekit-clekit nang ati iso jeduk gregeten. Tandane gak ikhlas. Iya ngono tandane. Lah, sampean ngrungokno aku iki kapan misalnya kok sampean krasa gak enak ya itu bukan karena keterangan saya yang gak bener tapi kupingmu sing bosok kaya wong adus iki lho gawe sabun kok krasa perih duduk salah sabune ancene kulite sing bengkorengen aja nyalano sabune wah aku adus perih kabeh sabune duduk sabune sing garakno perih ancene kulitmu sing bengorengen ana wong ngaji atimu kok lara duduk salah ngajine atimu sing gak tepak wes jam 11 bro iya maka maaf kalau puasa nggak bisa dinilai sholat bisa dinilai sedekah bisa dinilai haji iso dibiji tapi lek poso gimana nilainya ayo oh masih lho ahli poso kok tahu iya wonge kuru masa lek kuru ahli poso wong iku perkara gizi buruk kurang vitamin mbake lho ahli poso kok ngerti iya soalnya mlakune mereng-mereng iku sikile keseleo Gus Tamim ahli poso kok ngerti ngidu terus sariawan masa oleh wong kuru ahli poso ya seakan sing lemu-lemu tersinggung mesti ya nek lemu terus gak tau poso gak kaneng aku gak ngarani ning ucik lemu gak langsing engko ngamuk engko aku wedi nek mbek wong kuwi maka dari sini melahirkan keikhlasan. Siapa yang tahu kualitas puasa seseorang kecuali dirinya sendiri sama Allah. Kalau puasa nggak bisa dinilai, dari mana nilai orang itu ahli puasa? Gak iso dibiji, gak iso dinilai. Maka sekali lagi dari sini melahirkan keikhlasan. Orang hidup kalau ikhlas nyaman, enak. Salah satu sebab kenapa hidup itu nggak enak, kalau stres susah, kehilangan keikhlasan. Apa ini? Urip ini nek ikhlas, enak, nyaman, lega. Sing garakno urip gak enak iku mergo kehilangan keikhlasan. Aku wis entek bondo sak pirang-pirang gak dadi aku. Iku gak modal dadi keenakan Ratna iku. Oleh kelebihan suara tok ngono dekne. Modale gak pati akeh ya dadi. Wah aku sing modal entek sak pirang-pirang ae gak dadi. Loro atine kehilangan keikhlasan. Gus Salim dadek mementeri kok iku sing dipele. Iki wong sing kehilangan keikhlasan mesti loro. Tambah gering, suwe-suwe oek. Kehidupan masyarakat di kampung-kampung seperti itu, Bu. Wong sing uripe paling soro itu sing kehilangan keikhlasan. Akhirnya tumbuhnya apa? Hasud. Tonggo tuku lemari iri. Tonggo tuku gelang melang-melang, tonggo tuku kalung bingung, tonggo tuku gelas was-was, tonggo tuku piring murang-muring, tonggo tuku ceret mencret. Ketok tonggo mangan roti, mati gua akhirnya. Iya ngono iku, karena kehilangan keikhlasan. Maka tolong ya, kanca-kanca PKB berpolitik yang ikhlas. Lalu sampean kono ikhlas, insyaallah hasilnya gak cuma donya tok, donya akhirat. Insyaallah PKB apapun yang terjadi tetap memperjuangkan aspirasinya warga Nahdliyin apapun, dan harus diakui jasanya untuk warga Nahdliyin sudah banyak. Saya nggak ngomong jasanya untuk NU, bukan, nggak. PKB beda dengan NU, oke dibilang seperti itu, tapi insya Allah jasanya PKB untuk warga Nahdliyin sudah banyak. Tuh, tepuk tangan tok ora nambah ya. Sing ikhlas, yuk sing ikhlas. Lho
menengo kayak menengo. Dengan ini misalnya saya diundang ke partai lain, datang, ya datang nek diundang ngaji. Nek ngaji loh ya, nek ngaji kok. Tapi perlu diingat, kalau saya masuk ke kandang wedhus, saya nggak harus berubah jadi wedhus. Dan wedhusnya nggak harus jadi saya. Ya emoh ya aku, dadi kandang gundulmu. Iku nek sampean mlebu ning kandang kirek terus dadi kirek ngono. Aku nek mlebu nang kandange wedhus, aku kan gak kudu dadi wedhus. Nah, wedhusnya ya gak kudu dadi aku, kudu ngerti, kudu dibedakan. Wes. Terus iya. Karepe piye ngono ora oleh wis. Terus kejujuran. Lah iki penting kanggo politisi. Puasa melatih kita, mendidik kita jujur. Coba maaf. Kita mau sholat wudu. Wudu. Dalam wudu itu sebelum membasuh wajah itu ada berkumur, kemu. Nah, misalnya ya, sampean kemu ping telu kok metune mek ping pindho. Iki kemu ping telu kok metune ping pindho. Mlebune no cangkeme ping telu metune mek ping pindho. Misale gak ono sing roh kok. Sik tok rungokno. Pas wayah kemu ape wudu ki lho, misale sampean korupsi titik. Jangankan polisi. Wong sing nang sandinge sampean, wong sing nduk sebelah sampean lho gak weruh lek sampean maling ngelek banyu. Aman, iku lak sering lakoni iku. Gak weruh. Tapi kenapa itu enggak dilakukan? Karena malu sama Allah. Malu sama Allah. Memang enggak ada orang yang tahu, enggak ada yang ngelihat. Aman kok. Karo kemu aman, tapi kenapa nggak dilakukan? Malu sama Allah. Memang nggak ada orang yang lihat, tapi Allah melihat. Subhanallah. Alangkah indahnya kalau ini kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Coba. Nah sekarang ini banyak orang yang berani mengintimidasi Allah. Allah aja diintimidasi, apalagi rakyat. Ngapunten. Sekarang kan banyak orang yang maaf lebih takut sama atasan daripada sama Allah. Loh iya toh? Gak ngaku kan, dipanggil karo ketua DPW. Siap Gus, bungkuk. Ojo sampai telat, wedi digeser. Ketua fraksi gitu. Dimanapun misalnya, Fauzan, aku nang Bojonegoro merapat, siap Gus, siap, mesti langsung berangkat. Ndak pakai nawar. Tapi dipanggil Allah jam setengah 12 siang, moroe jam 2. Dipanggil Allah jam 4.15 pagi, moroe jam setengah 8. Sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati kerinan lillahi ta'ala. Maaf, sekarang tuh banyak lebih takut sama atasan daripada takut sama Tuhan, lebih takut KPK daripada masuk neraka. Iya yang duwe bel yo baleni mana. Makanya ngapunten, akeh wong sing luwih wedi nang KPK timbangane masuk neraka. Tadi saya sampaikan kadang anaknya masuk neraka itu orang tuanya malah syukuran sekarang. Bener loh, saya pernah kok diundang. Kula aturi rawuh jenengan nggih. Acarane nopo nggih? Syukuran. Waduh kula jadwale pas wayahe ngapunten mboten saged nek wulan-wulan niku. Pokoke nyuwun tulung jenengan selakaken soalnya niki pun nazar. Anak kula nek mboten jenengan sing ceramah pokoke mboten purun. Alhamdulillah kula badhe syukuran. Acarane nopo nggih nun sewu? Alhamdulillah anak kula niku keterima ten ngene kedokteran. Alhamdulillah kula syukuran. Niku mawon mlebete telah sak menten 100 juta. Syukuran padahal ar-rosi wal murtasi finnar. Kuwi jenenge anake mlebu neraka malah syukuran. Mung meneng ning ngene iki. Anake keterima nyuape kadang ratusan juta bahkan miliaran. Nyuap. Itu kan wis jelas to finnar. Syukuran. Ya Allah. Mbah nek sampean dadi DPR ngono ku mbah ya apa hukume? Wallahu a'lam bissawab. Makanya bekerjalah sebaik-baiknya. Itu saja. Yang penting jadi anfa'uhum linnas. Wis iku ae. Sampeyan mawon ngapunten nggih. Mestinya masih nuzulul Qur'ane masih belum ya mesti.
Lailatul Qadarnya juga belum. Yuk episode berikutnya. Wah, kowe tak terangno Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang penting. Yang penting ya kan banyak pendapat ya. Banyak pendapat. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar ya malam 17 Ramadan. Dasarnya yang kayak MC mau inna anzalnahu fi lailatil. Ya pokoknya setiap malam 17 Ramadan itu Lailatul Qadar. Lah Imam Syafi'i malam 27 Ramadan. Tiap tahun Lailatul Qadar ya malam 27 Ramadan. Dalilnya apa? Ya Lailatul Qadar dalam Al-Qur'an itu tertulis 3 kali. Padahal itu jumlah hurufnya 9. Lam, ya, lam, tak marbutoh, alif, lam, qaf, dal, ro. Jumlah hurufnya 9. Dalam Al-Qur'an Lailatul Qadar itu disebutkan 3 kali. Kalau dihitung 9 kali 3 sama dengan 27. Maka ikhtiyatnya apa? Ijtihadnya Lailatul Qadarnya malam 27. Lek cara Imam Anwar Zahid ya wis gak ada ngancam-ngancam ngono. Pokoknya mulai awal Ramadan sampai Ramadan tek anggepen Lailatul Qadar kabeh. Tombo ana kabeh, mesti ana sing nyantol salah siji. Ngono ae wis. Wae anggepen Lailatul Qadar kabeh. Ya pokoknya tomboki kabeh aja sampai keliwatan. Mesti ana sing nyantol salah siji. Sapa sing kate bantah? Tandanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ibadahnya nggak atik kendu, mulai awal sampai Ramadan berakhir ibadahnya nggak atik kendu, bahkan berpisah dengan Ramadan dia sedih. Itu tandanya wong Lailatul Qadar. Nek sampean kan enggak, alhamdulillah poso kari kurang 2 dino. Wis ngono kuwi gak oleh Lailatul Qadar blas. Wis ngene ae. Ngapunten. Ngundang maneh Mas Fauzan. Mana kurang yang ngundang maneh. Ngapunten sing kata. Sapa ngomong larang iku? Pengen murah ya MC-ne kon ceramah dhewe iku. Murah nek iku. Sekalian kampanye soalnya dene. Mohon maaf, tetap berusaha menjadi yang terbaik. Jadi konco-konco yang di PKB tetap berjuang untuk membangun Indonesia, berikhtiar mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia, berkontribusi positif agar Indonesia makin sejahtera, Indonesia makin barokah.